Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan muamalah. Tema pembahasan kita pagi ini adalah perceraian dan akibatnya. Baik ya teman-teman sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa pernikahan disebut dengan mitsaqon ghalidhon atau akad yang sangat kuat, akad yang sangat kokoh, atau janji yang suci, akad yang sakral gitu ya. Nah, oleh karena itu maka setiap orang yang sudah menikah, maka tentu saja dia harus mempertahankan sedemikian rupa ikatan atau janji suci ini, janji sakral ini. Jadi tidak boleh orang semau-maunya kemudian hanya berdasarkan keinginannya masing-masing ya, kemudian dia bercerai, tidak boleh. Nah, namun demikian jika ada sesuatu yang membuat ikatan pernikahan itu benar-benar sudah tidak baik ya, sudah tidak baik, kalau dipertahankan malah menjadi tidak baik, maka agama Islam memperbolehkan untuk bercerai. Oke, nah oleh karena itu pada pembahasan ini kita akan membahas tentang perceraian. Nah, tapi di sini kita akan bahas akan lebih luas lagi ya, lebih luas lagi dalam arti adalah bukan hanya perceraian yang kita maksud karena ada permasalahan, ada konflik tertentu, kemudian orang ini berpisah. Tapi kita juga akan bahas antara lain adalah putusnya hubungan pernikahan yang bukan karena perceraian ya, misalnya ditinggal meninggal oleh pasangan. Nah, kita juga akan bahas dalam perkuliahan ini. Nah, kita akan bahas apa itu perceraian, apa hukum perceraian, dan apa akibat dari perceraian. Karena setiap kasus ya, berbeda kasus perceraian, penyebabnya berbeda, itu nanti konsekuensinya juga berbeda-beda. Oke teman-teman sekalian, yang pertama kita akan membahas tentang arti dari cerai, pengertian dari perceraian. Yang pertama, pengertian secara bahasa, yaitu arti kata cerai, tolak, arti kata tolak ya. Arti kata polak dalam bahasa Arab itu tolak ya. Kalau kita terjemahkan adalah cerai. Nah, tolak artinya adalah furqah, berpisah, atau bahasa familiarnya bercerai, yang itu lawan dari berkumpul. Nah, ya lawan dari kata berkumpul. Jadi bercerai, berpisah itu. Nah, secara istilah kita dapat melihat definisi cerai di dalam kompilasi hukum Islam Indonesia atau disingkat dengan KHI. Oke ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum perdata Islam ya, termasuk diantaranya adalah pernikahan dan perceraian. Di dalam hukum di negara kita ini, kita melihat pada buku kompilasi hukum Islam atau disebut dengan KHI. Nah, KHI inilah aturan pemerintah yang dipakai di seluruh pengadilan agama di Indonesia. Nah, di dalam KHI ini disebutkan perceraian adalah, cerai adalah atau talak adalah ikrar suami di hadapan pengadilan ya. Ikrar suami di hadapan pengadilan yang menjadi sebab putusnya perkawinan. Kompilasi hukum Islam di pasal yang ke-117. Oke, yang kedua adalah hukum cerai di dalam hukum Islam. Apa hukumnya? Cerai itu sesungguhnya dibolehkan, memang sebenarnya dibolehkan ya, tapi dia dibolehkannya dalam kondisi yang sangat darurat ya, yang sangat darurat. Tidak boleh semau-maunya orang kemudian ingin bercerai, kemudian mereka bercerai ya. Dia hanya dibolehkan dalam kondisi darurat yang kalau pernikahan itu dipertahankan justru menjadi semakin tidak baik. Nah, oleh karena itu di dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abghadul halal indallah at-thalaq." Ya, sesuatu yang halal nih ya, tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu
talak atau cerai. Nah, halal boleh tapi dibenci. Nah, agak unik ya. Nah, oleh karena itulah maka hukum talak di dalam Islam adalah makruh. Apa itu makruh? Makruh adalah sesuatu yang tidak disukai, kurang disukai ya, meskipun ia dibolehkan. Oke? Jadi hukum talak sekali lagi adalah makruh, diperbolehkan tapi dia tidak disukai. Diperbolehkannya hanya dalam kondisi tertentu yang sangat terpaksa. Oke ya teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam talak, macam-macam kasus cerai dan akibatnya. Jadi berbeda kasus nanti punya akibat yang berbeda-beda. Oke. Nah, perceraian atau talak ya dalam bahasa Indonesianya itu hanya diperbolehkan sebenarnya 2 kali. Ya, 2 kali. Jadi cerai pertama mungkin suami istri ini setelah bercerai kemudian ada penyesalan gitu ya. Kemudian dia balikan, rujuk namanya ya. Kemudian rujuk. Kemudian setelah rujuk kemudian ada masalah lagi di dalam rumah tangga dan tidak baik jika dipertahankan ya. Tidak bisa mempertahankan lagi pernikahan, kemudian cerai lagi 2 kali ya. Nah, itu setelah 2 kali itu boleh rujuk. Nah, cerai 1 dan cerai 2 itu namanya cerai rajai atau talak rajai. Oke, saya ulangi. Yang pertama adalah namanya talak rajai. Oke, yang pertama talak rajai. Talak rajai atau talak yang bisa rujuk adalah talak ke-1 dan talak yang kedua. Nah, yang kedua adalah namanya talak bain. Oke ya. Yang pertama tadi talak rajai, yang kedua adalah talak bain. Talak bain adalah talak yang ketiga. Oke, talak yang ketiga. Nah, setelah talak yang ketiga ini, maka suami istri tidak boleh kembali lagi, tidak boleh rujuk lagi, tidak bisa rujuk ya, kecuali istri sudah menikah dengan orang lain. Oke ya, kemudian sudah berhubungan badan dengan suami keduanya ini, kemudian sudah bercerai lagi. Nah, itu baru boleh balik lagi gitu ya. Saya ulangi lagi, yang kedua adalah namanya talak bain, yaitu talak yang ketiga. Talak yang ketiga ini mengakibatkan suami istri tidak boleh atau tidak bisa kembali, tidak bisa rujuk, kecuali ada namanya muhalil. Muhalil itu adalah orang yang menghalangi, yaitu siapa orang itu? Yaitu suami kedua. Si istri sudah menikah lagi dengan orang lain ya, sudah berhubungan badan, sudah cerai, baru bisa kembali lagi dengan suami yang pertama. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ketiga namanya khulu. Khulu ini juga perceraian, sama ya, tapi khulu ini diinisiasi oleh pihak istri. Oke ya, jadi istri yang mengajukan perceraian atau yang sering disebut dengan cerai gugat. Istri yang menggugat perceraian. Nah, teman-teman sekalian, jika perceraian diakibatkan oleh kasus seperti ini, maka suami istri ini juga tidak boleh rujuk, tidak bisa rujuk dengan cara biasa gitu. Rujuk cara biasa itu maksudnya apa? Datang ke pengadilan kemudian ikrar rujuk. Nah, tapi dia bisa kembali lagi, bisa kembali menjadi suami istri lagi dengan cara nikah baru. Oke ya. Nah, apa bedanya rujuk dengan nikah baru? Kalau rujuk itu tinggal datang dengan ikrar rujuk, kalau sudah sama-sama setuju ya. Tapi kalau nikah baru tentu saja harus ada proses-proses awal seperti pernikahan. Jika jadi istrinya harus harus mau gitu ya, memang harus mau untuk menikah lagi, kemudian harus ada mahar, harus ada persetujuan wali ya, harus ada saksi. Jadi syarat rukun nikah di situ harus dipenuhi kembali gitu ya. Oke, saya ulang lagi, namanya kasusnya adalah khulu. Khulu ini membuat
suami istri dengan tidak bisa rujuk secara biasa. Kalau mau rujuk dia harus menikah baru. Nah, yang keempat adalah fasakh. Fasakh artinya merusak, dirusak. Nah, fasakh ini juga perceraian, tapi perceraian ini diinisiasi atau diceraikan oleh pihak pengadilan. Jadi pengadilan yang menceraikan. Mungkin suami istri ini tidak mau bercerai ya, tapi ada kasus tertentu yang kemudian mengharuskan orang ini diceraikan oleh pengadilan. Misalnya ada kasus tidak terpenuhinya syarat rukun nikah, atau mungkin dalam kasus yang ekstrim sepasang suami istri kemudian diketahui ternyata keduanya ini bersaudara yang dalam Islam dilarang untuk menikah, umpamanya seperti itu ya. Tapi sudah saling cinta. Nah, tapi itu sebenarnya dalam Islam gak boleh. Nah, maka kasus ini diajukan ke pengadilan kemudian difasakh, dijatuhkan oleh pengadilan. Jadi pengadilanlah yang mengeksekusi untuk menceraikan dengan paksa pasangan suami istri ini karena kasus-kasus tertentu yang dipertimbangkan oleh pengadilan. Nah, fasakh ini mengakibatkan sama seperti khulu tadi ya, tidak bisa rujuk. Fasakh itu tidak bisa rujuk, tapi bisa kembali dengan cara tadi ya, menikah baru. Jika memang kasusnya bukan kasus yang melarang suami istri ini bisa kembali. Misalnya apa? Kasus yang ternyata diketahui di kemudian hari sepasang suami istri ini adalah saudara. Nah, itu tentu nggak bisa balik lagi ya. Tapi kasus lain yang diputus oleh pengadilan, karena pengadilanlah yang berinisiasi harus menceraikan suami istri ini. Di luar kasus yang semacam ini, suami istri ini boleh balik, tapi dengan cara menikah baru seperti halnya tadi khulu ya. Nah, selanjutnya adalah li'an. Li'an ini juga salah satu penyebab perceraian. Li'an ini adalah kasus menuduh zina. Jadi suami istri ini bertengkar menuduh pasangannya berzina. Nah, pada umumnya sih kasusnya suami menuduh istri berzina gitu ya, karena dia mungkin tidak mengakui anak yang dikandung seperti itu ya. Nah, karena kasus ini kemudian sepasang suami istri ini datang ke pengadilan menyampaikan kasusnya seperti ini ya. Nah, oleh karena itu kemudian kasus ini diputus untuk kedua suami istri ini bercerai. Sebabnya adalah karena tadi itu, karena persoalan saling tuduh zina. Nah, jika sepasang suami istri cerai karena kasus ini, maka suami istri ini sudah tidak bisa kembali selama-lamanya, tidak bisa rujuk selama-lamanya dengan cara apapun. Oke ya teman-teman sekalian, di luar kasus cerai yang sudah kita bahas tadi, sebenarnya masih ada satu lagi ya penyebab orang kemudian bercerai, yaitu ketika salah satu pasangan itu meninggal dunia. Nah, tentu saja ini di luar kasus yang sudah kita bahas ya. Nah, kasus yang sudah kita bahas itu umumnya adalah terjadi karena adanya satu konflik di dalam rumah tangga. Nah, tapi kalau yang terakhir ini ya, cerai mati ditinggal meninggal, itu adalah tentu saja kasus yang berbeda. Nah, tentu saja kita tidak lagi berbicara apakah bisa rujuk apakah tidak ya, karena kan sudah meninggal. Nah, tapi jika pasangan yang ditinggal mati itu nanti mau menikah lagi, itu ada aturannya. Nah, itu karena itulah bagian ini yang terakhir, yang cerai karena ditinggal meninggal juga kita bahas. Oleh karena itu kita akan melanjutkan dengan yang disebut dengan iddah atau masa tunggu. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya bahwa suami istri ketika bercerai dengan kasus-kasus tertentu tadi itu bisa rujuk, bisa kembali. Nah, tapi rujuknya itu ada berbagai persyaratan ya. Ada yang dengan cara nikah baru kan gitu ya, dan lain-lain tadi itu ya. Nah, untuk rujuk ini itu ada syarat ya. Dalam kasus-kasus tertentu
tentunya ya, tidak semuanya. Ada syarat yang disebut dengan masa iddah atau masa tunggu. Jadi setelah bercerai pasangan suami istri itu tidak boleh langsung kemudian menikah, tapi bagi si istri itu ada masa tunggu yang disebut dengan masa iddah. Baik, apa saja macam iddah atau masa tunggu ya? Yang pertama adalah ketika cerai biasa ya, tidak karena ditinggal meninggal dan dalam kondisi yang sedang tidak hamil gitu ya. Jadi cerai kemudian istri itu tidak dalam kondisi hamil dan tidak karena ditinggal mati tentunya ya, kondisinya biasa itu. Nah itu iddahnya adalah 3 kali suci ya, 3 kali sucian, 3 kali suci, atau kalau dihitung itu 90 hari. Jadi setelah bercerai dia harus menunggu 90 hari baru kemudian bisa menikah lagi gitu. Nah yang kedua adalah cerai dalam posisi istri ini sedang hamil gitu ya, sedang hamil, terjadi perceraian. Nah cerai dalam kondisi ini maka istri harus menunggu sampai anaknya lahir, sampai melahirkan ya. Setelah melahirkan baru kemudian bisa menikah kembali. Nah kemudian selanjutnya adalah perceraian yang dalam kondisi suami istri ini belum berhubungan badan. Misalnya baru menikah, kemudian ya barangkali ya terjadi kecelakaan ya atau apapun, padahal suami istri ini belum melakukan hubungan badan sama sekali ya. Nah kalau dalam kasus seperti ini namanya cerai qabla dukhul, ya. Tidak ada masa tunggu, Saya ulangi lagi, perceraian yang suami istri ini belum melakukan hubungan badan ya, baru menikah, ada kasus tertentu kemudian cerai dan belum pernah berhubungan badan, maka tidak ada masa tunggu. Selanjutnya adalah yang karena ditinggal meninggal tadi ya, cerai mati karena pasangan meninggal dunia, suami meninggal. Nah kalau cerai karena suami meninggal seperti ini, maka istri harus menunggu selama 4 bulan 10 hari. Masa tunggunya 4 bulan 10 hari, baru kemudian dia bisa menikah kembali. Baik, saya kira itu ya perceraian dan akibatnya. Nah, oke. Bagi istri terutama tadi masa iddah kan berlaku bagi istri seperti itu ya. Nah, kalau bagi suami bagaimana? Pada saat terjadi perceraian, bagi suami itu masa tunggu tidak ada ya, tapi dia berkewajiban memberikan mut'ah. Jadi tetap dia wajib membiayai istri meskipun sudah cerai ya, di dalam masa iddah. Jadi walaupun sudah cerai, di dalam masa iddah tadi ya, itu suami harus tetap memberikan nafkah. Termasuk jika sudah mempunyai anak ya, maka anak ini tetap menjadi kewajiban si suami untuk membiayai anak ini sampai dewasa dan sampai mati. Baik teman-teman sekalian, demikian tadi perkuliahan kita pagi hari ini ya. Silakan memberikan komentar, pertanyaan dan lain-lain di bawah video ini, dan jangan lupa materi ini sudah saya display di online learning. Akses materinya dan baca dengan baik, pahami dengan baik. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.